kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dugaan Pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021, diketahui Permendikbud nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini Kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen Universitas Gadjah Mada menjadi sorotan publik setelah terungkapnya bahwa seorang guru besar Fakultas Farmasi terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 13 mahasiswi selama periode 2023 dan 2024. Kekerasan seksual di lingkungan kampus umumnya disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, di mana dosen memiliki otoritas penuh dalam hal penilaian dan bimbingan. Hal ini menciptakan posisi yang rentan bagi mahasiswa dan memberi celah bagi dosen untuk menyalahgunakan wewenangannya. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat seringkali menormalisasikan perilaku yang merendahkan perempuan dan mengabaikan pentingnya persetujuan. Kurangnya pengawasan dan regulasi yang tegas serta minimnya edukasi dan kesadaran tentang kekerasan seksual juga turut memperburuk situasi dan membuat korban melapor karena takut akan stigma atau tekanan akademik. Pencegahan kekerasan seksual di kampus perlu dilakukan melalui regulasi yang tegas, pembentukan Satgas PPKS, serta edukasi rutin tentang kesetaraan gender, persetujuan, dan etika interaksi. Penting juga menciptakan budaya kampus yang aman dan inklusif, mendorong keberanian melapor, memberikan pendampingan bagi korban, serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku. Selain itu, pengawasan harus diperkuat melalui pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan, serta evaluasi berkala terhadap relasi akademik yang rawan disalahgunakan. Kolaborasi semua pihak di lingkungan kampus menjadi kunci utama pencegahan yang efektif. Nilai-nilai Pancasila yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita diajarkan untuk menghormati sesama sebagai ciptaan Tuhan. Kekerasan seksual melanggar nilai suci itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang layak diperlakukan dengan martabat, tanpa rasa takut, dan tanpa direndahkan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kampus adalah miniatur bangsa. Kita harus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan celah untuk menindas. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Mahasiswa dari berbagai jurusan berkumpul dalam forum diskusi terbuka untuk membahas isu kekerasan seksual. Semua pendapat dan pengalaman didengarkan dengan penuh rasa hormat, sehingga tercipta solusi bersama dan yang bijaksana. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kampus memberikan perlindungan dan pendampingan psikolog kepada korban kekerasan seksual, serta menjalankan proses penegakan disiplin secara adil tanpa dimaksimalkan, demi mewujudkan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi semua. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kasus kekerasan seksual adalah kasus kekerasan seksual di UGM menjadi pengingat bahwa lingkungan pendidikan pun bisa menjadi tempat terjadinya penyalahgunaan kuasa. Peristiwa ini menegaskan pentingnya menciptakan ruang akademik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Pesan yang dapat diambil adalah perlunya keberanian untuk melapor, ketegasan institusi dalam memberi sanksi, serta komitmen semua pihak untuk menumbuhkan budaya saling menghormati, adil, dan berintegritas. Kampus, tempat kita belajar, bertumbuh, dan bermimpi, tempat di mana ilmu pengetahuan ditanam dan harapan dibangun. Namun, benarkah kampus selalu menjadi ruangan yang aman untuk semua?
Kemana? Mau kemana? Kemana nih? Ini adalah persoalan yang berakar dari sistem yang membiarkan ketimpangan kuasa tumbuh dari norma sosial yang membenarkan dominasi. Dari kurangnya pemahaman tentang batasan yang ada dan persetujuan dari korban atau orang, serta dari budaya diam yang membuat banyak korban takut untuk bersuara. Tapi kita tidak harus tinggal diam, kita bisa mencegahnya dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan kita, dan dari keberanian untuk saling menjaga. Hei, kalian ngapain di sini ganggu teman saya? Pergi sana. Kamu nggak apa-apa? Tahu nggak, tadi ada cowok yang nemuin aku. Dia katanya nggak megang aku. Kenapa sih? Baik banget. Sayangnya, tak jarang korban justru disalahkan, dianggap lebay, dituduh menggoda, atau diminta diam demi nama baik. Dan akhirnya mereka memilih bungkam, menahan luka sendiri. Banyak korban yang memilih diam, takut tak dipercaya, takut dijadikan bahan gosip oleh orang sekeliling, takut karir akademiknya hancur. Tapi mulai saat ini kita harus mulai berbicara. Kita harus mulai peduli dengan lingkungan sekitar. Ya? Oh iya, makasih. Ya. Makasih ya. Kampus yang benar-benar merdeka adalah kampus yang juga merdeka dari kekerasan. Tempat di mana setiap orang bisa mengekspresikan diri tanpa rasa cemas, berdiskusi tanpa takut dilecehkan. Harapan yang dapat kami ambil dari kasus kekerasan seksual ini adalah semoga pihak kampus menjadi lebih tegas terhadap kasus yang ada, terutama kepada perempuan. Dan semoga pihak kampus juga lebih tegas terhadap kekerasan seksual yang ada dan segera menindaklanjuti kasus yang ada di lingkungan kampus.